Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di saluran Restu Muda Channel. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Oke teman-teman semua, kali ini saya mau berbagi tip ya, atau berbagi ilmu cara pemasangan ayakan ya, ataupun saringan dan jepitannya dengan baik dan benar untuk mesin beras ya, ici ataupun poles ya, mesin poles. Nah ini dalam hal ini teman-teman semua ya, saya tidak promosi mesinnya ya, hanya saya mau mempraktikkan bagaimana cara pemasangan ayakannya dengan benar ya, dan jepitannya. Ini terkadang-kadang banyak sekali yang salah pemasangannya, yang menimbulkan tidak awet dan rusak kembali. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan bagaimana caranya ya, dan jangan lupa diklik dulu like-nya ya, dan komennya juga silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa yang baru menemukan channel saya, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya yang masih merah ya, dan jangan lupa juga jangan ketinggalan ya, loncengnya juga dibunyikan. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan. Oke teman-teman semua ya, langkah awal seperti biasa ini dibuka dulu bautnya ya, baut yang ini dulu, yang bawahnya ya. Ini dalam prakteknya teman-teman ya, saya menggunakan mesin ici atau mesin poles yang kecil ya, N50, dan pada dasarnya sama saja ya teman-teman, dengan yang besar juga sama ya. Nah ini bautnya harus disimpan supaya nanti dalam pemasangan tidak mencari-cari. Ini menggunakan kunci yang kecil ya, kunci 14. Tinggal satu baut lagi teman-teman yang ini ya. Cuman ini teman-temannya sebelum ini dibuka, karena kan di dalam ini pasti masih ada beras ya yang masih tersisa hasil gilingan kita, jadi harus bawahnya dipakai dulu alas ya teman-teman, semacam ini, pakai alas apa aja lah, untuk supaya nanti beras sisanya itu tidak kemana-mana. Oke, kita buka ini ya, bagian depannya. Nih, kedengarannya teman-teman, beras sudah mulai keluar. Ya, macam ini ya. Nah, ini kan. Nah, kemudian tutup atasnya juga dibuka ya, supaya gampang untuk mengeluarkan ayakan. Macam ini ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, kalaupun ini misalnya teman-teman susah untuk mengeluarkan ini, misalnya agak macet ya, ini jangan keras-keras ini dipukul ya teman-teman ya, jangan keras-keras, ini cukup dipakai kunci aja ya, di dongkrak pakai kunci macam ini ya. Nah ini kan ada, nah macam ini ya, ini bisa kita dorong ini sini ya, supaya ini keluar. Oke, nah itu kan. Nah, kita pelan-pelan aja ya, karena ini kan bahannya dari hancuran ya, jadi rawan bisa patah juga ya kalau pakai benda yang keras. Macam ini teman-teman ya, kita bersihkan dulu ya. Nah, seharusnya ini menggunakan koas ya, ataupun sikat ya. Kita pindah keluar teman-teman ya, supaya lebih jelas. Oke teman-teman semua ya, kalau sudah diambil ininya ya, ini kita harus bersihkan ya, bisa menggunakan koas macam ini juga ya. Bersihkan ini biar bersih ya.
semua kotoran-kotoran yang nempel di sini bisa kita bersihkan ya, pakai kuas aja gini ya, cukup pakai kuas juga. Apalagi teman-temannya kalau sering menggunakan ataupun menggiling padi yang basah ini harus sering ya dibersihkan, karena bisa mangpet ini lubang-lubang ini teman-teman ya. Nah ini kita bersihkan aja ya. Tapi nggak perlu pakai sikat kawat lah, cukup dengan ini juga teman-teman ya. Untuk bagian-bagian ininya ini harus dikerok juga ini, karena banyak perakin nih yang nempel di sini. Dan ini sebelum dibuka teman-teman ya, baut-baut ini sebaiknya kita ini kasih dulu pelumas ya, semua tiap baut supaya tidak rusak ini ya bautnya. Bisa teman-teman menggunakan ini ya, cairan begini nih, bisa ya seperti ini ya. Ini juga udah habis nih, udah mau habis. Atau kalau teman-teman tidak ada ini ya, bisa juga menggunakan minyak ya, minyak oli ini yang sudah dimasukkan ke tempat ini bekas mesin jahit ini ya, bekas singer ini. Nah, ini udah dikasih oli macam ini aja ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, untuk melumasi bagian atasnya aja ya. Ini dalam prakteknya teman-teman ya sama saja ya, kalaupun misalnya isi 70 ya sama saja, berarti kalau 70 ininya 3 ya bagian ininya bautnya. Kalau isi 50 berarti 2 macam ini. Macam ini ya. Oke, kita bersihkan langsung macam ini ya, supaya itunya apa namanya, olinya meresap ya ke dalam. Nah setelah ini teman-teman ya, kita buka satu persatu bautnya ya, menggunakan kunci 8 ya macam ini ya. Ini kunci 8 ini, kita buka nih. Awas jangan salah putar ya, ini apa namanya, kebalikan arah jarum jam ya semuanya ini. Kita kendorin dulu ya semua ini baut-bautnya ya. Semuanya kita kendorin dulu ini. Nah kalau sudah kendor ya bautnya macam ini semua ya, kita pukulin ya ini ya bautnya supaya ke bawah. Ini pakai gagang tang aja ya, ataupun kayu juga bisa ini, pelan-pelan aja ya, nah, jangan keras-keras ini, supaya ke bawah nih. Kalau masih ada yang kurang ini kalau menggunakan obeng 8 macam ini enaknya begini ya teman-teman, jadi pas ini obeng nih ya. Nih beda lagi dengan menggunakan tang, cara memutarnya ini nantinya akan merusak sama mur-mur ini. Ya kita langsung buka ya ini, terus nah ini kalau udah dibuka ya macam ini teman-teman ya, ini bautnya ini harus dimasukin lagi teman-teman ke sini ya, japitannya ke sini supaya tidak hilang ya bautnya ya. Macam ini ya semuanya aja ini kalau udah dibuka ya macam ini ya. Jangan lupa ringnya juga ya harus diamankan. Oke macam ini ya, ini ringnya ya, ini ring satunya, bautnya dipasang juga macam ini supaya tidak tertukar lagi sama baut yang lain. Kadang-kadang ada yang tidak sama, ada yang macet ya.
Nah teman-teman ya, kalau sudah dapat semuanya ya ini jepitannya, dan ambilin semua ayakannya ya, apakah masih layak pakai ataupun apa harus diganti ya. Ini sebelum ini ya, ininya dulu, kerangka ininya harus dibersihkan dulu ya, dan lubang-lubang ininya nih semuanya harus bersih ya sebenarnya. Bisa juga menggunakan obeng, ini harus bersih nih ya, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang mengganjal nanti ya. Ini lubang-lubang ini nih, ini harus bersih ya, harus benar-benar bersih ini. Nah ini kan ada kotoran macam ini teman-teman ya, yang nempel di sini. Ini bisa menghalang juga ya sama jepitan ini. Kita harus bersihkan nih sampai ke lubang ke dalamnya aja, harus bersih nih. Kemudian dibalik ya, kalau nggak ada pisau pakai obeng juga bisa, ini pakai kape, pakai apa ya. Kalau yang paling praktis ini menggunakan sikat kawat, ini lebih enak. Tapi kalau nggak ada sikat kawat ya, bisa pakai pisau aja teman-teman, yang penting bersih aja ya. Kalau mau dicuci boleh juga ya, harus dikeringkan dulu sampai benar-benar kering ya. Nah, macam ini teman-teman ya. Kalau sudah ya macam ini teman-teman ya, udah dibuka ini. Kemudian ini apa namanya, ayakannya juga harus dikontrol satu-satu ini. Ini harus dibersihkan ya, apakah ini masih bisa pakai. Ini karena saya ini menggunakan kemarin ya, menggunakan ayakan yang bagus, jadi awet ini, tidak cepat rusak. Ini yang penting teman-teman ya, jangan sampai membeli ayakan yang murah ya, yang kualitasnya jelek. Nah ini dilihat dari ini aja ya, benjolan ininya ya, kutil-kutilnya ini kalau kutil-kutilnya masih seperti ini masih, wah masih benar-benar layak pakai, jadi tidak perlu diganti ini. Apalagi zaman sekarang ini musim krisis ya, kita harus pandai-pandai memilih barang, jangan sampai membuang uang ya. Nah, macam ini ya teman-teman ya. Ini kalau ada sikat kawat lebih bagus ya. Ini dalam prakteknya teman-teman ya, saya ini menggunakan ayakan dan isi kecil. Ini kalaupun menggunakan isi 70 juga sama ya. Ini sampai semua aja ya, dibersihkan ini sampai bersih ini. Nah ini juga udah masih layak pakai. Yang kalau ada yang bekas begini ya, ngelok ke bawah ya, ini penyok ke bawah ini harus diluruskan dulu ya. Nah ini sampai lurus ya. Kemudian juga ini jepitannya juga harus dibersihkan, dan ini harus benar-benar bersih teman-teman ya, nantinya jangan sampai mengganjal ini ke bagian lubang di kerangkanya. Ini harus bersih nih macam ini ya teman-teman ya. Ini juga masih bagus sih, layak pakai ya. Dan ada satu trik juga teman-teman ya, kalaupun teman-teman misalnya ada kadang-kadang ada baut yang rusak ya, yang ini jepitannya mau diganti dengan yang lain ya, ini sangat gampang teman-teman. Nah ini kalau udah bersih semua ya, ntar ya ini tempatnya ring harus dibersihkan dulu ya. Nah, ini juga boleh dikasih pelumas teman-teman ya, ataupun oli, walaupun ini ya tiap bautnya ini untuk menjaga kerusakan mur-mur ini teman-teman. Nah ini macam ini aja ya. Kita gunakan kuas aja ini untuk meratakan. Masih ada kotoran nih yang masih nempel.
terus bersih teman-teman ini ya, karena akan menghambat juga. Ini teman-teman ya, kalaupun teman-teman misalnya ini saya hanya contoh aja ya, sekalian berbagi ini juga bagus jepitan ini, hanya saya mencontohkan saja ya. Misalnya nih ya, ini bautnya ini rusak nih ya, tapi ini batangan ininya masih bagus ya, masih bagus ini. Misalnya teman-teman ini yang ini rusak nih ya, cara membukanya sangatlah gampang teman-teman ya. Cara membukanya ini dibuka baut ini ya, mur ini macam ini ya. Dan ini masukkan ke sini teman-teman ya, ke baut yang ini masukkan untuk membuka yang ini ya, baut yang ini. Bentar nih sulit, ini nggak masuk nih. Nah itu teman-teman ya, ini dimasukin aja mur yang atasnya sampai ke bawah ya. Nah sampai rata begini ya, sampai rapat ke yang bawah, dan yang bawahnya harus ditahan ya pakai tang. Nah yang bawahnya ditahan ya pakai tang ini ya. Ini yang mur yang bawah yang ini ya, yang bawah ini ya, ditahan ini ya, gini ya. Oke, kalau sudah ditahan begini teman-teman ya, mur yang bawahnya ini ya, yang atasnya nih dikencangin ya. Nah kita mengencanginnya dengan perasaan aja ya, nggak usah kencang-kencang, biasa aja ya. Nah kalau udah kita anggap ini udah kencang ya, tinggal buka. Ini cara bukanya yang bawah ya, mur yang bawah yang ini ya, diputar ke kebalikan arah jarum jam. Oke. Nah ini kan, nah udah ya. Misalnya mau diganti yang ini juga sama ya, cara membukanya begitu. Ini mur yang ini dibuka dulu ya, kalaupun ada yang mur yang lain silakan dipakai mur yang lain ya. Dan cara memasukkan juga sama, gampang ya. Ini dia harus dipakai minyak dulu seperti biasanya, dipakai minyak dulu, diolesi dulu minyak ya, pelumas biar licin. Nah misalnya ini udah diganti sama yang lain ya, yang bagus ini kita masukin lagi ke sini. Ini katakanlah ini anggap yang bagus ya. Nah ini cara mengganti baut jepitan ya. Nah ini cara mengencangkannya yang atasnya teman-teman ya. Nah ini kan yang atasnya, mur yang atas nih sampai kencang, sampai kuat aja, sampai kuat. Nah kalau udah ya, udah begini, udah kuat ini, udah masuk lagi ya, kita tahan lagi mur yang bawahnya, ditahan lagi ya, semacam ini ya. Kita buka mur yang atasnya, kebalikan arah jarum jam ya, sampai copot begini ya, sampai keluar ini mur yang ini ya, yang satunya. Oke macam ini ya, udah beres nih, ini udah kencang, ini udah benar-benar kencang ya. Nah itulah teman-teman cara mengganti baut ya, baut jepitan ya, jepitan atau gapitan ya. Jadi misalnya ada baut yang rusak ya, baut ininya ya, baut yang rusak, kebetulan ininya masih bagus ya, ininya masih bagus, kita ganti aja bautnya ya, pakai baut yang lain yang masih bisa dipakai. Jadi jangan menggunakan tang begini ya, ini nanti rusak ini sama murnya ya, sama bautnya. Oke, anggaplah ini udah ya, udah selesai, tinggal kita masukin ya ke pemasangan ke sininya ya, ke ayakannya lagi. Dan kita dalam pemasangan ke ayakan ke sini teman-teman ya, langkah awal kita pasang dulu jepitan-jepitannya. Dan jangan lupa ini murnya juga atau ringnya juga jangan sampai ketinggalan ya. Ini satu persatu ini dipasang dulu. Dan ini ringnya jangan sampai ketinggalan ya, ini bautnya dipasang dulu aja ya.
semacam ini ya. Oke teman-teman semua ya, sambil menyaksikan ya, berbagi dulu silakan ya, diklik dulu like ya yang menyukai video ini. Silakan ya diklik dulu ya, dan juga komennya juga silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini, dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah ya. Nah ini masih ini ya, silakan diklik dulu ya, diklik dulu subscribe-nya, dan jangan lupa juga ya loncengnya juga dibunyikan. Oke, jadi dalam pemasangan ini teman-teman ya, jangan dulu kencang-kencang, jadi kita harus dikasih longgar dulu ya macam ini. Jadi nanti untuk memasukkan ayakan ke sini ya, kasih longgar dulu ke sini segini ya. Ini semua jepitan aja ya, dimasukin dulu, dipasang dulu maksudnya ya. Dan pas jangan ketinggalan ya, ringnya juga harus dipasang ke ring ini ya, karena ini untuk apa namanya, menjaga kestabilan mur ya, itu untuk dipasang ring ya. Kalau tidak dipasang ring, nantinya murnya itu kalau kita kencengkan sepertinya udah kenceng tapi masih kendor ya. Nah ini kalaupun ada yang macet begini teman-teman ya, berarti ini nggak pas ya. Kita cari lubang yang pas ya, cari lubang yang pas. Nah ini kan masuk semua ini mah, jadi jangan sampai dipaksa dipukul ya, jangan ya. Ini kadang-kadang jepitan atau jepitan-jepitan ini ya, baut-baut jepitan ataupun jepitan ini teman-teman ya, ini ukurannya tidak sama semua, tidak, ini ada banyak yang tidak sama. Nah kita harus jeli-jeli untuk pemasangan ya, supaya nantinya tidak longgar ke ngejepit ayakannya ya. Saya doakan ya teman-teman ya, semuanya usahanya biar sukses semua ya. Usaha berasnya, usaha ngegilingnya ya. Nah ini harus dikasih longgar dulu aja macam ini teman-teman ya. Oke, kita yang lainnya juga. Yang penting mah ini murnya jangan sampai tertinggal ya, harus dipasang itu harus ya. Nah ini kan, ini terlalu nongol ini ya, kita cari yang agak sempit. Oke, kita pasang semua aja teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, kalau sudah nih jepitannya dipasang macam ini semua ya, udah terpasang ini semua dikasih longgar ya teman-teman ya, dikasih longgar macam ini ya, dikasih longgar dulu ya, jadi belum dikencangkan. Ini kita pasang ayakannya ya, boleh mau menggunakan ayakan yang baru juga boleh ya, kalaupun yang masih lama juga, kalau masih bagus silahkan dipakai aja yang lama ya. Dan kalau yang baru saya suka menggunakan yang begini teman-teman ya, ayakan yang ini saya gunakan, ini cukup bagus teman-teman ya, sudah saya coba, ini cukup bagus, ini ayakan kayak ini awet kuat ya. Nih. Ini juga buatan Cina ya, boleh teman-teman ya kalau menggunakan yang bagaimanapun juga, cuman saya sarankan ya sama teman-teman semua ya, gunakanlah barang-barang ataupun ayakan yang menurut kalian kuat ya, awet, karena untuk menghasilkan beras yang bagus nantinya ya. Dan ini dalam ini ya teman-teman ya, dalam pemasangan jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik ya. Ini yang kasarnya yang ini ya, ke bagian dalam ke sini ya, yang kasarnya nih, yang kutil-kutilnya ini ya, ke bagian dalam. Oke, kita pasang macam ini ya, ini macam ini ya. Dan ini harus tengah-tengah teman-teman ya, jadi harus antara apa namanya, harus terhipit ya, harus terjepit sama jepitan ini dengan jepitan ini ya teman-teman ya. Nah kalau terlalu kencang ini bautnya, boleh dikendorin dikit ya. Ini jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik ini. Oke, kita dorong sini ya. Nah, ini harus benar-benar tengah-tengah ya. Yang ini terlalu kencang ya,
dikendorin dikit. Ini harus lurus ya. Nah ini harus nengah-nengah antara ini dengan ini, harus pas ini ya teman-teman, jangan sampai ini terjepit sebelah ya, nantinya akan copot juga ya. Oke, ini juga ya sama ya, semuanya ya dipasang ya macam ini ya. Pas jangan sampai terbalik ya, ini kutilnya itu, kutil-kutilnya itu ke bagian ke dalam ya. Kalau terlalu kencang ya dikendorin daunnya. Sekali lagi teman-teman semua ya, silakan diklik dulu like-nya ya. Yang menyukai video ini silakan diklik dulu ya, untuk berbagi dulu, kita sama-sama saling support ya, untuk supaya video ini saya lebih semangat lagi untuk pembuatan video yang lainnya ya, masih tentang penggilingan padi ya, macam ini ya. Ini udah rata ini semua ya, udah terhipit atau terjepit semuanya ya gitu. Kita balikin sebelah sininya, takutnya di sini tidak terjepit ya, ada yang tidak terjepit. Nah semacam ini ya, ini kan kurang ya, kurang ke sini, kurang ke kanan, kita ratakan di sini ya. Ya macam ini ya. Ini juga nih terlalu ke kiri, jadi harus benar-benar pas ya antara ini ya teman-teman ya, antara bedengan ini harus pas ini ya, dan ini jepitannya harus benar-benar ngejepit keayakan. Nah oke, udah bagus kayaknya nih, udah rata. Nah ini dan jepit sebelah ini ya. Kalau udah ya, udah kira-kira kita anggap bagus ya, kita kencangin pakai tangan dulu ya, jangan dulu pakai kunci, pakai tangan aja dulu nih dikencangin ya. Kalaupun ada yang ini, ada yang keras, bisa pakai kunci juga, cuman jangan dulu di kenceng ya, jangan dulu kencengin ya, asal aja ya. Nah ini dikira-kira aja ya, sekencang tangan begini ya, dikira-kira ya. Nah ini kurang ke kiri sedikit, sekencang tangan aja gini ya, jangan dulu dikencengin keras ya. Ya sambil diperhatikan ini jepitannya harus seimbang semuanya. Nah baru dikasih sedikit aja ya pakai kunci, jangan dulu dikencangin semua, sedikit aja. Nah oke, kita kira-kira ini dengan tenaga yang sama ya, karena kalau terlalu kencang ini bisa rusak juga sama bautnya, bisa putus bautnya ya, macam ini ya. Kita balik ya sebelah sininya, kita perhatikan ini udah terjepit semua tidak ya, kayaknya udah oke ya, udah oke kayaknya. Ini juga sama ya teman-teman, dikencengin seperti tadi ya, jangan dulu terlalu kencang banget ya, jangan dulu terlalu kencang banget nih, disamain dulu ya, biar yang penting ngepas aja ke sini, hampir jepitan. Jangan hampir ini apa namanya, ayakan ya.
Ya kalau kita udah, sekiranya kita udah anggap ini udah bagus ya, lihat lagi sebelahnya lagi, takut robah. Oke, udah oke semuanya, udah terjepit semua, udah seimbang begini ya. Baru kita kencenginnya kita dengan perasaan aja teman-teman, jangan terlalu keras-keras ya. Ini kalau keras-keras ini bisa putus ini, karena ini bautnya kecil, bisa keras, bisa putus. Oke, dengan perasaan aja ya, perasaan. Udah ya. Ya udah ya. Oke, dengan tenaga yang sama teman-teman ya, semua baru sama tenaganya. Baru tinggal yang bawahnya. Nah ini juga ya, awas tenaganya harus sama ya teman-teman ya, jangan sampai terlalu kencang lalu terlalu kendor, nantinya akan menggeser itunya ya, ayakannya kalau terlalu kendor. Nah kalau udah semuanya ini rata teman-teman ya, kita cek lagi semua ya, semua baut kita cek lagi, kita mesin ya. Udah bagus nih ya, dia udah benar-benar rata teman-teman ya, ya. Ini sekali lagi teman-teman semua ya, saya katakan ya, ini saya dalam praktek ini pakai menggunakan IC yang kecil macam ini ya teman-teman ya. Adapun kalau teman-teman ada yang menggunakan IC 70 yang gede ya, ini dalam prakteknya sama aja ya teman-teman ya, terus begitu. Oke, kita pasang ya. Oke teman-teman ya, kalau sebelum kita pasang ya, ini harus dibersihkan dulu, terutama bagian-bagian untuk tempat pemasangan atau dudukan ayakannya ya, kerangka ayakan. Ini bagian dalamnya ini harus dibersihkan dulu ya, pakai obeng aja, obeng gini ya, biar ini jangan sampai ada kerak-kerak beras ataupun beras yang masih nempel di sini ya, harus dibersihkan ini. Dan ini harus masuk ke sini ya. Kita langsung pasang ayakannya yang tadi diganti atau yang tadi diperbaiki, kita pasang. Ini lubang ini ya, lubang yang ini ayakan ini, yang bagian dalamnya harus pas ke ini ya. Di sini ada pen di dalam nih, harus masuk. Nah ini harus masuk ini ya, jadi ada longgaran ini ya segini. Nah ini kan ada longgar ya, kan ada longgar. Oke, kita ini bersihkan ya bagian depannya, kita langsung pasang lagi, tutup depannya. Kalau tadi udah dibersihkan, kita langsung tutup lagi, pasang bautnya ya seperti biasa. Ini baut 12 ya, baut 14 ini ya. Ini jangan terlalu kencang ya, sekencang tangan aja gini ya, sekencang-kencang tangan udah ya. Kita langsung pasang ini ya, pasang dulu bautnya. Oke, kita kencangin pakai ini ya, pakai kunci ya, kunci ring ya, usahakan kunci ring, jadi tidak meleset. Kalau kunci ring tidak akan merusak baut. Nah, ini kan nggak usah kenceng-kenceng ya, sekenceng ini aja ya, perasaan kita aja, supaya gampang nanti membukanya lagi. Oke, ini harus rata ya, ini kita perasaan ini satu perasaan ya, ini juga satu perasaan, harus seimbang ya kencangnya ya. Ini sebelum ditutup, ini bagian atasnya ya, bagian atasnya ini sebelum ditutup dibersihkan dulu biar tidak ada yang mengganjal di sini ya. Oke, kita langsung tutup terus kelihatan. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, dan terima kasih Anda sudah menonton video saya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada semuanya yang sudah mengklik like-nya dan juga sudah menulis kolom komentarnya, dan juga sudah mengklik tombol merahnya
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih soal penggilingan padi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.